Yo, salam dan selamat datang kembali di AF Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime Squall Inuyasha yang berjudul Hanyo no Yasahime. Nah, di video sebelumnya, Moroha dan kawan-kawan melawan Konton sampai berhasil membuatnya terpojok. Namun, sayangnya dia berhasil melarikan diri dengan sihirnya. Setelah itu, Maipuku kemudian mengembalikan cangkang milik ayahnya ke dalam sungai. Dan akhirnya, mereka pun meneruskan perburuannya. Mereka sampai di lokasi desa yang katanya ada siluman yang mengamuk. Tumbuhan dan hewan yang ada di sana nampak terpanggang bagaikan tersambar petir, sob. Warga di sana bilang kalau itu perbuatan siluman bersaudara Kinka dan Ginka. Siluman bersaudara ini terus bertengkar karena ras siluman mereka dilahirkan dengan satu tubuh namun dengan dua kepala, sob. Dan harusnya yang bertahan adalah yang lebih kuat dan memakan yang lemah. Setelah itu mereka akan menjadi satu siluman yang sangat kuat. Ketika mereka melihat mutiara pelangi yang ada di mata Towa dan Setsuna, mereka tertarik untuk mengambil mutiara itu dan memutuskan untuk berhenti dan mundur sementara. Moroha dan kawan-kawan kemudian pergi ke rumah warga di sana karena warga itu merasa sudah diselamatkan oleh mereka berdua. Namun ketika di rumah warga itu, Kinka dan Ginka datang dan merasuki tubuh Towa dan Setsuna, sehingga mereka berdua menjadi saling serang. Untungnya Setsuna membawa serbuk pembasmi siluman, sehingga mereka pun keluar. Tapi mutiara mereka berhasil diambil oleh siluman itu. Moroha dan kawan-kawan pun mengejarnya. Di sisi lain, siluman tadi bertemu dengan pimpinan siluman KA, yaitu Nyonya Zoka. Namun tiba-tiba dia malah menangkap Ginka yang merupakan adiknya Kinka dan menyerap energi silumannya. Ginka sang kakak meskipun mereka selalu bertengkar, tapi dia tidak rela tubuh adiknya diambil oleh orang lain, bahkan termasuk Nyonya Zoka sendiri. Dia pun berusaha membebaskan Ginka. Setsuna dan Towa melihat kejadian tersebut. Setsuna mulai mengingat ingatannya di masa lalu saat kebakaran hutan, meskipun dia belum ingat sepenuhnya sih. Kini, Kinka dan Ginka terpisah satu sama lain. Kinka terlempar ke gunung. Towa dan Setsuna pun membantu mereka. Setsuna bersama Kinka bekerja sama menyerang siluman itu, dan Ginka pun berhasil terlepas. Namun sialnya, ketika Kinka menolong Ginka, dia terkena serangan Nyonya Zoka dan tumbang bersama adiknya. Setsuna tidak tinggal diam. Dia terus menyerang siluman itu, dan dengan kekuatannya, dia pun berhasil memusnahkannya. Kinka saat ini sedang sekarat. Dia baru menyadari bahwa mereka akan terpisah kalau salah satu dari mereka mati. Namun ketika salah satunya mati, maka yang satunya lagi juga akan mati, sob. Dan jasad mereka pun menjadi abu, sob.
Scene berpindah. Saat di tepi kolam yang penuh dengan lumpur, Moroha melihat burung yang sedang terbang di atas sungai itu. Dan tiba-tiba, burung itu dimakan oleh air kolam tersebut. Menurut para penduduk, dulu sungai itu sangat indah dan bersinar bagaikan cermin, sob. Tapi pada suatu hari, sesuatu hidup di dalamnya dan mulai menjadi keruh. Setsuna melihat dua orang kakak beradik yang sedikit bertikai di tepi kolam itu. Kakaknya ingin balas dendam dengan kolam itu yang sudah merenggut kedua orang tuanya. Towa dan Setsuna pun kemudian membawa kedua bocah itu ke rumah mereka. Namun karena hari mulai sore, nenek mereka pun menyuruh untuk menginap di rumahnya. Nenek itu bilang kalau sejak dulu ketika dirinya masih kecil, kolam itu sudah berlumpur. Namun pada suatu saat, petapa memurnikan kolam itu dengan menggunakan tanaman obat. Tanaman obat tersebut sekarang tumbuh di tepi kolam itu. Namun karena ada siluman ular beracun, mereka tidak dapat mendekati tanaman obat tersebut. Setsuna juga memainkan biolanya untuk menghibur mereka. Namun mereka malah menangis karena itu mengingatkan mereka dengan ayahnya yang selalu memainkan biwa di dekat kolam itu sebelum dia ditelan oleh kolam itu. Pada keesokan harinya, Towa dan Setsuna mendatangi kolam tersebut. Disusul Moroha juga. Mereka berniat untuk membasmi siluman yang ada di kolam tersebut. Moroha menantang siluman itu. Lalu silumannya pun muncul dan menyerang Moroha dan kawan-kawan dengan racunnya. Moroha pun terlempar ke tumbuhan obat yang ada di pinggir sungai tersebut, sehingga efek racunnya pun menghilang. Entah kenapa, namun Towa tidak terpengaruh dengan racun ular tersebut. Siluman yang ada di sana ternyata ada dua, sob, dan yang satunya adalah siluman kolam melayang. Towa mulai merasakan racun ketika air siluman itu mengenainya. Tapi Setsuna tidak terpengaruh. Jadi, putri-putri Sosemaru ini mempunyai dua jenis ketahanan terhadap racun yang berbeda, sob. Setsuna yang mengingat bahwa tanaman obat di sana bisa memulihkan air itu, dia langsung pergi ke arah tanaman itu dan menggunakan serangan angin topannya untuk mengarahkan tanaman tersebut ke arah siluman kolam melayang. Sementara Towa sendiri menyerang siluman ular beracun. Pada akhirnya, kedua siluman itu pun berhasil dikalahkan. Kini, kolam itu pun jernih kembali, sob. Adegan berpindah. Konton, salah satu dari 4 bahaya memanggil Nikosen, mantan petapa yang menjadi ayah kasih atau siluman untuk menyingkirkan putri-putri Sosomaru dan Inuyasha. Setelah kejadian tersebut, tanah dan tanaman menjadi kehilangan nutrisi dan menjadi layu, sob. Hal tersebut karena ulah Nikosen yang menyerap nutrisi lingkungan di sekitarnya dengan racun petapa. Towa yang menghirup racun tersebut harusnya dia mempunyai ketahanan terhadap racun kabut. Namun saat ini dia malah terkena efek racun petapa itu. Di samping itu juga kekuatan siluman Towa menjadi melemah, sob. Moroha melawan siluman itu, namun serangannya tidak terpengaruh meskipun kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya. Setsuna mengejar kepala Nikosen yang melarikan diri, sedangkan Moroha sendiri mengantar Towa menyeberangi jembatan untuk keluar dari sana. Ternyata inti siluman itu berada di tubuhnya, sob.
dan saat ini berhadapan dengan Moroha yang sedang membuat Towa di tengah jembatan. Sementara itu, rambut Towa kini mulai menghitam. Nah, kalau kalian menonton film Inuyasha, pasti kalian tahu energi makhluk setengah siluman akan menghilang ketika terjadi pergantian bulan baru. Dan ternyata malam ini adalah saatnya bulan baru sob. Moroha dan Towa pun terjatuh ke jurang. Di perjalanan, Setsuna juga bertemu dengan para pembasmi siluman yang dipimpin oleh Kohaku. Towa dan Moroha selamat dan bersembunyi di sebuah gua. Kakek Myoga menjelaskan kepada mereka bahwa beberapa setengah siluman akan mengalami hal demikian. Moroha dan kakek Myoga pun membuat kekai atau penghalang agar gua tersebut tidak terdeteksi sampai bulan baru berakhir dan Towa kembali lagi seperti semula. Pasukan pemburu siluman yang dipimpin oleh Kohaku membakar hutan tersebut untuk menghentikan racun yang menyebar. Sementara itu, Keka yang melindungi gua tempat persembunyian Towa mulai lepas, dan Towa sendiri khawatir akan adiknya Setsuna mengalami kejadian yang sama seperti dirinya, yang kehilangan kekuatan silumannya sementara. Nikosen pun menemukan persembunyian mereka dan mulai menyerangnya. Moroha dan Towa menjadi patung, namun Setsuna yang menyadari keberadaan mereka langsung datang dan membantu. Ternyata Setsuna tidak terpengaruh dengan keberadaan bulan baru, dia tetap normal seperti biasanya. Setsuna tertangkap oleh Nikosen dan hendak dimakan. Namun ternyata malam itu sudah berakhir dan Towa pun sudah kembali lagi seperti semula, sehingga dia bisa memulai serangan balik. Dan dengan serangan naga birunya, Towa pun dengan mudahnya mengalahkan Nikosen dan cerita pun bersambung. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.